Baik, saya Zalmadini Putri ingin menjelaskan tentang macam-macam proses adopsi inovasi. Sifat inovasi, keuntungan relatif atau manfaat yang dirasakan. Kompatibilitas, kesesuaian dengan budaya, kebutuhan petani, kompleks tingkat kerumitan, dapat dicoba, kemampuan di skala kecil, dan dapat diamati. Kemudahan melihat hasil, saluran komunikasi, media penyampaian, atau tatap muka media digital. Penyuluhan adalah kunci interaksi langsung dengan petani. Sistem sosial dan sumber informasi, norma sosial dan struktur kelompok mempengaruhi difusi. Penyuluhan dan petani teladan adalah sumber utama yang memicu adopsi. Terus, ada tahapan proses adopsi inovasi. Proses adopsi adalah perjalanan mental petani dari pertama kali mengenal teknologi hingga benar-benar menggunakannya. Adopsi bukan sekedar meniru, tetapi perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terjadi secara bertahap. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aulia Salsabila Putri. Di sini saya akan menjelaskan 5 tahapan proses adopsi menurut Rogers. Yang pertama yaitu kesadaran atau awareness. Petani pertama kali mendapat informasi tentang inovasi. Yang kedua, minat atau interest. Petani tertarik dan mencari informasi tambahan. Yang ketiga, evaluasi atau evaluation. Petani milenial, kelebihan dan kekurangan inovasi. Yang keempat, percobaan atau trial. Petani mencoba inovasi dalam skala kecil. Yang kelima, adopsi atau adoption. Petani memutuskan menerapkan inovasi secara luas. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi inovasi. Yang pertama yaitu ada faktor internal. Nah, faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari dalam diri petani itu. Meliputi karakteristik demografis seperti umur, pendidikan, pengalaman bertani, kebutuhan dan motivasi, sikap terhadap risiko dan perubahan, serta kemampuan finansial petani muda dengan pendidikan baik cenderung lebih terbuka terhadap inovasi dibanding petani tua. Selanjutnya ada faktor eksternal yang kedua, yaitu faktor luar yang mencakup akses informasi dan penyuluhan, ketersediaan sarana produksi dan infrastruktur seperti benih unggul, alat mekanisasi, internet, kebijakan pemerintah dan subsidi, serta kondisi sosial ekonomi dan lingkungan. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama aku Miba. Di sini aku akan menjelasin adopsi inovasi dalam perspektif gender. Adopsi inovasi pertanian dipengaruhi oleh kesenjangan gender. Dalam proses ini, petani laki-laki umumnya memiliki akses lebih besar ke pelatihan, kredit, dan teknologi, sedangkan perempuan berfokus pada pasca panen dan pemasaran. Agar inovasi tersebut merata, program penyuluhan harus sensitif gender. Lanjut, saya akan menjelaskan difusi inovasi pertanian. Difusi inovasi adalah proses penyebaran inovasi dari pengadopsi, yaitu sumber, ke individu melalui saluran komunikasi dalam sistem sosial dan waktu tertentu. Unsur difusi terdiri dari inovasi saluran komunikasi, waktu, dan sistem sosial, jaringan, dan faktor difusi. Jaringan komunikasi petani penyuluh digital penting dalam penyebaran difusi, didorong oleh keunggulan relatif, inovasi didukung penyuluhan, petani teladan, dan kondisi sosial budaya. Jadi contoh inovasi ada 2. Yang pertama teknologi digital dan Internet of Things, yaitu membantu petani memantau kondisi tanah, kelembapan, dan kebutuhan air melalui sensor yang terhubung aplikasi ponsel. Yang kedua, pupuk organik cair atau POC. POC berhasil diadopsi karena manfaatnya mudah diamati seperti peningkatan kesuburan tanah dan hasil panen. Inovasi adalah proses bertahap yang sangat dipengaruhi oleh 5 karakteristik. Difusi inovasi berpengaruh pada jaringan komunikasi yang kuat dan harus mempertimbangkan aspek gender agar penyebaran merata.